Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rano Dwi Garan. Di sini saya ingin membahas tentang penyelesaian sengketa menurut UNCLOS 1982. Sebelum kita masuk ke penyelesaian sengketa UNCLOS 1982, di sini kita harus mengetahui zona maritim menurut UNCLOS 1982, di mana penyelesaian sengketa tersebut berdasarkan laut internasional. Jadi kita harus tahu apa itu zona-zona maritim menurut UNCLOS 1982. Dalam Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS, terdapat 8 pembagian zona maritim, antara lain: 1. Perairan pedalaman. Perairan pedalaman diatur dalam perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukuran laut teritorial. Perairan dalam secara umum terdiri dari teluk muara, pelabuhan, dan perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus. Yang kedua, laut teritorial. Pada laut teritorial berlaku kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pendalamannya, serta meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengannya. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Yang ketiga, zona tambahan. Zona tambahan adalah zona yang berbatasan dengan laut teritorial. Zona ini diukur sejauh 24 mil laut dari garis pangkal di mana laut teritorial diukur. Yang keempat, landasan kontinen. Dalam UNCLOS 1982 terdapat beberapa aturan mengenai landasan kontinen, antara lain: 1. Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut. 2. Kelanjutan alamiah. Wilayah daratan di bawah laut hingga ke tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil. Laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan, dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi. Atau 3. Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Yang kelima, ada zona ekonomi eksklusif atau biasa disebut ZEE. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE merupakan zona maritim yang berada di luar dari pendampingan dengan laut teritorial sejauh 200 mil laut yang bernilai ekonomis tunduk pada pengaturan khusus atau eksklusif. Yang keenam, laut lepas. UNCLOS 1982 tidak memberikan definisi tentang laut lepas atau laut bebas, hanya dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai zona maritim tersebut diterapkan terhadap semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE tadi. Laut teritorial atau perairan pedalaman dari suatu negara atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan. Yang ketujuh, dasar laut, samudra, atau kawasan. Di dalam preambul UNCLOS 1982, pengertian dasar laut, samudra, atau kawasan adalah area dasar laut terdiri atas dasar laut, dasar samudra, dan tanah bawahnya di luar yurisdiksi nasional. Yang ke-8, selat internasional. Selat internasional merupakan sebuah jalur laut yang dibatasi pantai yang berseberangan menghubungkan dua bagian dari laut lepas dan digunakan untuk navigasi internasional. Adapun yang bertanggung jawab atas keselamatannya pelayanan internasional adalah negara yang
berbatasan dengan selat tersebut. Kita masuk dengan penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS 1982. Ketika terjadi sengketa kelautan, terdapat alternatif dan prosedur penyelesaian sengketa. Bagi negara yang memiliki masalah hukum di bidang kelautan, di dalam UNCLOS 1982 terdapat 4 pilihan penyelesaian sengketa, antara lain. Yang pertama, Mahkamah Hukum Laut Internasional, International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS. Yang kedua, Mahkamah Internasional, International Court of Justice atau ICJ. Yang ketiga, Mahkamah Arbitrase Tribunal. Yang keempat atau yang terakhir, Mahkamah Arbitrase Khusus, Special Arbitrase Tribunal. Contoh sengketa yang berkaitan dengan kelautan adalah The South China Sea dengan Filipina, yakni sebuah sengketa kelautan tentang perbatasan dan tumpang tindih klaim negara-negara di sekitarnya. Kasus tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Arbitrase Internasional. Sekian, terima kasih.